Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para dunsana, bertemu lagi bersama saya Mr. JMW, dimana lagi kalau bukan di JMW Interior. Sekarang saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para dunsana semuanya mengenai bagaimana finishing dari sebuah kaca ataupun polesan dari sebuah kaca yang dijadikan pintu. Karena saya sering menampilkan pintu kaca yang tanpa bingkai, tetapi bagaimana finishing bagian pinggirnya, dan itu kami poles. Bagaimana proses poles dari kaca tersebut? Berikut videonya kita bikin. Segera. Bismillah. Let's go. Dunsana, biasanya kalau kita bikin lemari pajang yang pajangannya itu berupa pajangan-pajangan keramik atau pajangan tas, biasanya kita kombinasikan dengan lemari dengan pintunya kaca. Dengan pintu kaca seperti ini yang tanpa bingkai, tentu saja kacanya itu harus kita poles dan tidak sembarangan kita memolesnya, karena akan bisa melukai tangan dari konsumen kita. Jadi pintu kaca yang full seperti ini harus kita poles bagian pinggirnya. Dan bagaimana cara memolesnya, itu yang akan segera kita bahas. Untuk melakukan pemolesan, para dunsana persiapkan mesin gerinda tangan seperti ini. Lalu persiapkan juga alat dimmer untuk penahan putaran-putaran dari mesin gerinda. Selanjutnya, persiapkan juga mata gerinda hitam. Di sini kita nyebutnya Kinix atau mata gerinda hitam untuk kaca. Setelah itu kita persiapkan juga spongi atau juga busa gerinda, kita sebut PVA spongi grinding well. Oke dunsana, dengan 4 alat ini kita sudah mulai bisa memoles kaca, dan jangan lupa juga ini semua kita temani atau kita tambah dengan air semprotan. Pertama-tama persiapkan kaca yang mau kita poles bagian pinggiran sudutnya. Anda perhatikan ini pinggiran sudut masih bekas dari potongan kaca, jadi itu akan tajam. Kalau kita pasang untuk pintu, ini akan melukai tangan seseorang, makanya harus kita poles bagian pinggiran ini. Mulai pertama kita menggunakan mata gerinda hitam terlebih dahulu. Memolesnya jangan terlalu ditekan, kita push hanya dengan beban dari gerinda itu saja. Jadi ratakan, jangan tertumpu pada suatu titik. Segera lepaskan semuanya dari ujung ke ujung untuk menggerindanya, dan bikinlah pola berbentuk lingkaran setengah atau bulat. Kita bisa merasakannya dengan menyentuh apa itu sudah terasa bulat dan tidak melukai jari atau tangan seseorang. Setelah satu sisi bagian yang terasa sudah bulat, Anda balikkan dan lalu Anda gerinda juga bagian sisi yang lainnya. Dan jangan lupa, saya lupa untuk menerangkannya, mesin gerinda ini sudah kita pasangi atau kita hubungi dengan dimmer, jadi kecepatannya tidak terlalu cepat. Nah, itu ada dimmer di bawah. Atur kecepatan dimmer ini supaya dia tidak terlalu cepat, jadi makan mata gerinda ini tidak begitu dalam dan bisa kita kontrol kecepatannya. Setelah semua sisi selesai, kita tukar mata gerinda hitam dengan memakai mata gerinda atau spong atau busa gerinda. Semua alat ini bisa Anda beli di toko material, cuman spong ini agak sedikit mahal karena ini gunanya untuk finishing
dan untuk lebih mengkilapkan dari hasil polesan kita. Cara pengerjaannya hampir sama dengan cara menggerinda dengan mata hitam. Ini lebih ke bagian pemolesan untuk bikin dia lebih halus dan lebih mengkilap. Turuti alur dari gerinda hitam tadi, jadi ini lebih membuat dia lebih mengkilap. Dan inilah dimmer yang kita setel supaya putarannya tidak terlalu cepat. Dan dalam finishing ini Anda bisa rasakan dengan jari apakah itu sudah cukup licin. Makanya ketika itu Anda sudah merasakan itu cukup, itu sudah selesai. Dan untuk menghilangkan kabut-kabut Anda bisa mengasihinya dengan minyak khusus. Itu bukan minyak kayu putih ya, itu botolnya saja. Anda bisa mengasihinya minyak khusus untuk polesan dan hasilnya akan menjadi bagus dan mengkilap. Dengan penggunaan minyak akan menghilangkan pemutihan atau kabut-kabut putih seperti bekas dari gerinda pada bagian pinggiran tersebut, dan minyak itu khusus. Dan inilah penampilannya setelah kita poles. Dan ini juga kita pakai sistem bevel juga seperti ini. Dan nanti kita tinggal bersihkan bagian sisa minyak pada kaca yang lebih luas ini, maka hasilnya akan sangat bagus. Nah, di sana setelah semuanya selesai, maka pintu kaca ini sudah bisa kita pasang pada kabinetnya dan hasilnya seperti ini, dan itu tidak akan melukai dan bahkan akan memberi suatu keindahan dan pintunya akan menjadi semakin cantik dan indah seperti ini. Termasuk juga rak di dalam ini juga kita poles dengan cara yang sama, dan beginilah hasilnya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.